siang, Ibu Rose. Apakah Ibu bisa membantu saya? Selamat siang juga Ibu Titis, ada apa ya Bu? Kok saya lihat sepertinya Ibu agak murung ya? Dan juga Ibu terlihat tidak bersemangat. Seperti biasanya saya pikir mungkin Ibu ada masalah, apa ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf, Ibu. Saya jadi mengganggu waktu Ibu. Iya Bu, tidak apa-apa kok. Begini, Ibu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Rose mau membantu saya? Maaf ya Bu, ini nanti saya sedikit batuk. Iya Ibu, Ya, tidak apa-apa, dengan Bu. senang hati Bu Titis. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Sebenarnya, saya hanya ingin mendapatkan solusi pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Begitu. Masalahnya kira-kira apa ya, Bu? Ibu kalau bisa ceritakan coba yang Ibu rasakan seperti apa, mungkin dengan Ibu nanti bercerita saya bisa membantunya. Oh iya, begini Bu, selama pandemi ini sekitar 2 tahun, siswa kan belajar di rumah. Nah, kita selama 2 tahun itu kita tidak bisa mengetahui bagaimana cara siswa belajar di rumah. Setelah sekolah kembali normal seperti biasa, saya menghadapi beberapa masalah, yang terutama banyak dari siswa saya yang malas untuk membaca. Kalaupun membaca, mereka itu seperti membaca asal-asalan, tetapi tidak paham yang dibaca. Sehingga saat pelajaran di pelajaran, mereka malas untuk membaca materi pelajaran. Dan jika ada latihan soal, mereka juga menjawab asal-asalan. Nah, pada akhirnya karena mereka malas membaca, menjawab asal-asalan, itu mempengaruhi nilai murid-murid saya, Bu. Kalau boleh tahu ya, Bu, bagaimana proses pembelajaran dan pengolahan kelas yang telah Ibu lakukan? Saya mengajar sebenarnya sudah menggunakan berbagai sumber belajar, menggunakan media pembelajaran yang Halo Bu Titis? Bu Titis? Bu Titis? Sepertinya terkendala koneksi. ya, ya baru aja terpental Ibu. Ya, saya ulangi ya Iya, Ibu. Ya, iya, saya ulangi. iya silakan Bu, Eh, tadi ceritanya bagaimana? Ya, saya selama ini sebenarnya mengajar, itu sudah menggunakan Mhm. media pembelajaran dan metode pembelajaran yang beragam. Saya juga sudah menerapkan pembelajaran di luar kelas. Tetapi banyak nilai murid-murid saya yang masih belum memuaskan. Karena banyak murid-murid saya yang malas untuk membaca. Nah, karena mereka malas membaca, mereka mengerjakan soal itu tanpa tahu apa maksud soal. Nah, sehingga eh, kalau dapat nilai, nilainya menjadi tidak memuaskan. Dan kalau mereka belum paham, mereka tidak memiliki inisiatif untuk bertanya atau mencari informasi, apalagi bertanya kepada guru. Begitu Ibu, masalah yang saya hadapi. Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu, saya tanya dulu, Bu. Selama ini apa yang sudah Ibu Iya Ibu. lakukan di dalam proses belajar mengajar?
Seperti yang saya sudah ceritakan tadi, Bu Rose, sebenarnya saya sudah menggunakan berbagai sumber belajar dan buku-buku yang ada di perpustakaan. Saya juga mengajak siswa untuk menonton film untuk digunakan sebagai ice breaking, atau saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Begitu, Bu. Kalau saya lihat ya Bu, sebenarnya tuh sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan Bu, karakter siswa itu kan berbeda-beda. Kebutuhan belajarnya pun juga berbeda-beda, termasuk gaya belajar dari siswa juga berbeda-beda. Apalagi kan selama pandemi siswa lebih banyak belajar dari rumah. Kita tidak tahu apa yang dilakukan siswa saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh kita. Apakah benar-benar siswa sendiri yang mengerjakan atau ada campur tangan dengan orang tuanya atau orang lain. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan minat membaca siswa kita itu jadi menurun, Bu. Oh iya ya Bu, betul sekali. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu Rose? Nah, itulah Bu, makanya perlu adanya pembiasaan membaca setiap hari bagi siswa agar nanti dapat menumbuhkan minat membaca siswa kembali. Oh iya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu, menumbuhkan minat baca siswa nggih. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Kan ini tadi Ibu sudah bercerita. Sekarang kalau boleh tahu bagaimana perasaan Ibu, perasaan yang Ibu rasakan? Terus terang Ibu, belakangan ini saya merasa bingung akan masalah yang saya hadapi, sehingga mengakibatkan banyak pekerjaan saya yang sedikit terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya sedikit resah adalah karena kan saya mengajar di murid jadi guru kelas 5 dan kelas 5 itu ada program ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, di mana bacaan dalam soal-soal ANBK itu kan panjang-panjang dan menuntut pemahaman literasi siswa yang baik. Bagaimana siswa saya bisa mengerjakan soal-soal ANBK kalau mereka membaca saja malas. Terus ANBK ini kan juga mempengaruhi terhadap nilai rapot mutu sekolah, Ibu. Hmm, jika saya simpulkan ya Bu, yang membuat Ibu merasa kecewa itu kan karena minat membaca siswa yang rendah. Padahal kan Ibu sudah berusaha sedemikian rupa saat melakukan proses pembelajaran yang bervariasi, tapi minat membaca siswa dan nilai siswa masih rendah. Dan kelas 5 juga ada kegiatan ANBK yang nilainya mempengaruhi rapor mutu sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, Ibu. Betul sekali. Karena kalau rapor mutu sekolah kita jelek kan saya jadi merasa bersalah seperti itu, Ibu. Kalau pendapat saya ya Bu, kalau pendapat saya asalkan Ibu itu bisa menemukan cara yang tepat sesuai dengan ketertarikan siswa, akan ada bahan bacaan masalah ketika Ibu akan teratasi. Eh, Mudah-mudahan ya Bu bisa. Iya Bu, dari apa yang sudah kita bahas tadi ya Bu, kira-kira Ibu ada rencana apa tidak ke depannya? Saya berniat untuk membuat pojok baca dan melakukan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dan memberikan tugas kepada siswa-siswa saya yang berkaitan dengan literasi dan mencari informasi, contohnya dengan wawancara. Seperti itu, Bu. Ada hal lain tidak Bu yang mau Ibu lakukan?
Oh ya, seperti pembiasaan membaca yang ingin saya terapkan di kelas saya, yaitu ketika siswa datang di pagi hari, mereka langsung mengambil buku-buku yang ada di pojok baca, kemudian siswa tersebut, membaca buku tersebut, pada waktu, jam pelajaran, pertama. Jadi sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu, siswa secara bergantian sekitar 2 sampai 3 siswa untuk, menceritakan kembali apa yang telah mereka baca sesuai dengan, pemahaman mereka dan bahasa mereka. Kemudian juga saya, berencana untuk mengajak siswa belajar di perpustakaan dan mencari informasi yang ada di internet atau mungkin juga di majalah atau koran. Seperti itu, Ibu. Langkah yang Ibu ambil itu sebenarnya sudah tepat dan saya sangat setuju sekali dengan ide yang Ibu buat itu. Oh, iya Ibu, syukurlah, sekarang saya menjadi lebih lega. Jujur karena saya bingung dan takut, salah langkah nantinya kalau permasalahan saya ini bisa mengakibatkan, rapot sekolah kita menjadi jelek Ibu, seperti itu. Iya, syukurlah ya Ibu sekarang Bu Titi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira ada tidak komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal-hal tersebut tentu saya akan memotivasi siswa-siswa saya untuk gemar membaca. Kemudian, baik dengan buku-buku pelajaran ataupun buku-buku bukan pelajaran. Saya juga akan membuat, kuis-kuis, melalui Google Form atau Quizizz yang menarik sehingga, siswa saya merasa tertarik untuk, menjawab kuis-kuis tersebut. Selanjutnya juga saya, merencanakan pembelajaran melalui diskusi untuk memecahkan suatu masalah, di mana, saat pemecahan masalah itu mereka juga menyertakan daftar pustaka dari, buku yang mereka ambil. Seperti itu, Ibu. Ya, bagus sekali ya Bu. Lalu kalau dari rencana itu adakah dukungan apa yang dibutuhkan oleh Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan mengkomunikasikannya, tentu saya akan mengkomunikasikan dulu dengan kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan terutama, pustakawan di sekolah. Kemudian saya juga akan mensosialisasikan program saya kepada wali murid dan juga, kepada siswa saya. Untuk siswa karena mereka masih anak-anak, maka mereka harus dicontohkan terlebih dahulu, seperti itu, Ibu. Jadi saya Wah, memberi contoh ya terlebih dahulu. idenya ba idenya bagus sekali loh Bu. Semoga harapannya ide-ide Ibu tadi itu bisa direalisasikan ya. Amin amin. Terima kasih ya Ibu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya menjadi lega sekarang. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi murid-murid kita. Iya, amin Bu Titi, sama-sama ya Bu. Ya, saya kembali ke kelas dulu ya Bu, karena ini, waktu istirahatnya sudah selesai. Oke Bu, silakan. Terima kasih Bu Rose, salam sehat selalu. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Titis.